Ya, beginilah ya nasib kalau misalnya lu abis nonton film horor yang super duper mengerikan, super duper disturbing, sampai gue kena mental pas lagi nonton film di bioskop gitu, sampai pulangnya pun gue nggak bisa tidur. Kalau pengen cek reviewnya udah gue buat kemarin, Long Legs. Nah, lu bayangin, gue abis nonton film yang super duper mengerikan kayak begitu, besoknya gue nonton film horor lokal. Dan bukan nonton film horor lokal yang bagus juga. Begini amat ya nasib jadi review film ya. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip, Blow On. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Udah ada di trailer, udah ada di sinopsis, yang gue kasih tau cuma sekedar itu doang. Dan kalau kalian yang pengen join grup Telegram Ngelantur Corps, join aja sama 3.000 Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrol-ngobrol seputar perfilman, TV series, anime, ya apapun itu mengenai pop culture lah. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul Pusaka. Ya, meskipun sutradara dari film ini adalah Bang Rizal Mantovani yang baru aja gue review filmnya minggu lalu ya. Jurnal Risa, dan kalian lihat sendiri lah rating dari gue kayak gimana gitu. Cuman bukannya gara-gara sutradara sama gue langsung meng-underestimate, langsung turunkan ekspektasi kayak ini pasti film sampah. Enggak juga sih. Apalagi di awal-awal gue nonton film Pusaka ini, gue cukup impress karena ini film yang secara premis tuh fresh, beda sama film horor-horor yang biasa gue temuin. Apalagi di tahun ini kan membludak ya film horor lokal ya. Tapi ini beda sendiri nih, ceritanya kayak unik nih. Ini gue suka banget nih. Makanya gue pikir kayak, mungkin kemarin Bang Rizal Mantovani bikin film Jurnal Risa ya konsep mockumentary yang gagal aja sih. Karena memang itu kan formatnya harusnya di YouTube tuh. Ya mungkin kalau misalnya di YouTube bakal berhasil, mungkin orang bakal suka. Tapi ketika dibikin jadi film, dibikin jadi fiksi, dibikin lebih lebay gitu setan-setannya. Nah disitulah kan titik yang jadinya cringe mampus gitu. Jadinya kocak malah filmnya. Mungkin kepentok gara-gara itu aja, gara-gara konsep ceritanya yang memang ini IP-nya Jurnal Risa gitu. Nah, tapi ketika kita bikin IP yang berbeda lagi, kita bikin cerita yang lebih fresh, yaitu mengenai pusaka, mengenai artefak-artefak, mengenai prasasti, apakah ini bisa jadi bagus ya? Di awal-awal gue cukup impress. Gue dari kecil kan suka banget ya sama film Night at the Museum. Kalau kalian tahu itu, kalau nggak salah udah ada 3 film, dan ya film kedua ketiganya memang makin menurun sih. Tapi film pertamanya emang seru banget, keren banget gitu. Gue bener-bener kayak pas masih kecil, itu salah satu film favorit gue sepanjang masa. Nah, gue pikir kenapa film Indonesia nggak dibuat pakai museum-museum kayak gitu. Karena kalau ngomongin secara benda, mungkin emang museum kita nggak sekeren American Museum of National History juga sih. Kayak di film Night at the Museum, gila kan, ada tulang T-Rex lah, ada mammoth, ada banyak banget hal-hal yang menarik gitu. Tapi gue dari kecil tuh punya pemikiran, kenapa kita nggak bikin film dari museum-museum kita yang memang secara artefak kuno, prasasti tuh cukup banyak, cukup melimpah, dan secara cerita rakyatnya, cerita legenda, mitosnya tuh kita kan kaya akan hal itu. Kenapa kita nggak manfaatkan itu dan kita kembangkan jadi genre horor? Ya kekuatan kita horor gitu. Menurut gue masih masuk akal banget gitu. Museum kita menurut gue cukup mengerikan kalau misalnya mau dieksplor gitu. Kayak museum gajah aja deh. Lu bayangin isinya terus dibikin jadi film horor, bisa jadi serem. Apalagi itu bisa mengangkat culture budaya Indonesia gitu. Kalau misalnya ini film bisa ditayangin di luar negeri kan, ini culture kita loh. Kita punya kerajaan Singosari, Majapahit, dan bla 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 bla. Itu kan keren gitu. Nah, di awal-awal film gue ngerasa ini bakal berpotensi untuk menjadi film yang seperti itu. Apalagi secara subgenre film horornya, menurut gue ini film yang ala-ala survival. Gue ketika nonton film ini langsung keinget film Abigail. Kalau kalian pernah nonton, gue udah pernah bikin reviewnya juga. Itu kan mirip-mirip tuh. Jadi sekelompok pencuri yang nyulik seorang anak, tapi malah kena prank karena anak yang mereka culik itu adalah vampir. Dan mereka kejebak di satu tempat. Ya udah, di sepanjang film mereka diteror ya, kejar-kejaran sama si bocil vampir itu. Ya meskipun kalau Abigail lebih ke horror action yang ada komedinya lah. Sedangkan kalau ini yang lebih serius punya, lebih emang horor supranatural. Karena buat kalian yang belum tahu gambaran besar cerita mengenai film Pusaka ini, ya ini gue kasih tau sedikit deh. Jadi ada satu kolektor yang punya villa yang isinya tuh banyak prasasti, benda-benda peninggalan, aksara-aksara kuno. Nah, tapi dia udah meninggal dan diteruskan ke anaknya, dan anaknya itu memang disuruh untuk ngebuat villa tersebut menjadi museum. Menarik kan? Jadi cerita awal dari film ini adalah sekelompok orang pekerja yang harus merenovasi villa tersebut untuk menjadi museum. Tapi apesnya ketika mereka harus merenovasi rumah tersebut,
malah menemukan sebuah misteri, rahasia yang bahkan anak dari sang kolektornya aja nggak tahu gitu, yang punya villanya aja nggak tahu, dan mereka kejebak, ada satu yang kerasukan. Nah udah, kejar-kejaran tuh, sama kayak Abigail gitu, mereka diteror sama satu sosok makhluk ini yang memang bertujuan untuk membunuh 7 orang di dalam villa tersebut. Nah, kenapa harus 7? Ini menariknya, pakai cerita rakyat dari Indonesia. Ya, ini cerita rakyat, cerita legenda atau apapun itulah ya, mengenai Kerajaan Singosari. Siapa yang nggak tahu, karakternya namanya Ken Arok. Harusnya kalian udah pernah belajar dulu sejarah ya. Mungkin buat kalian yang selalu tidur pas pelajaran sejarah, at least paling nggak inget 2 nama ini, Ken Arok, Ken Dedes. Nah, film Pusaka ini terinspirasi dari cerita Ken Arok tersebut. Nah, buat kalian yang lupa, gue inget sedikit nih cerita mengenai Ken Arok. Ya, Ken Arok itu sebenarnya pengen ngebunuh seseorang bernama Tunggul Ametung. Nah, Tunggul Ametung ini punya istri namanya Ken Dedes. Kenapa dia pengen ngebunuh Tunggul Ametung? Karena dia sange ngelihat pahanya Ken Dedes. Ya, banyak yang bilang ngeliat betisnya atau ngeliat pahanya, ada yang bilang ngeliat tetenya juga. Gue nggak tahu sih yang bener kayak gimana. Cuma ya pokoknya gitulah, si Ken Arok ini sange, makanya dia pengen ngebunuh si Tunggul Ametung buat dapetin si Ken Dedes. Gimana caranya? Dia pesen lah keris sakti dari Empu Gandring. Pas dibuatin, dia nggak sabar, dia rebut kerisnya, dia bunuh si Empu Gandring. Karena udah nggak sabar, nggak jadi-jadi kerisnya gitu. Nah, dikutuk lah sama Empu Gandring kalau misalnya keris ini suatu saat nanti akan membunuh Ken Arok beserta 6 orang lainnya. Jadi bakal ada total 7 orang yang terbunuh karena keris ini. Nah, konsep itu dipakai di film ini. Makanya di awal-awal gue nonton film ini, gue cukup seneng gitu, cukup impress gue. Wih, ini yang gue tunggu-tunggu nih. No religi-religian, no dukun-dukunan, pure mengenai mitos kita, kebudayaan kita. Ini menarik. Tapi ya, yang namanya horor lokal tuh emang ada aja sih masalahnya sih ya. Ya, kebahagiaan gua, rasa impress gua ketika nonton film ini di awal-awal tidak bertahan lama sih. Bahkan nggak nyampe 20 menit gitu. Karena yang menarik dari film ini adalah ketika kita ngomongin genre survival gitu ya, yang kayak lu harus ngebunuh, kalau nggak lu yang dibunuh. Tapi biasanya kan kalau film survival kayak gini, artinya lu harus ngebuild karakternya dengan cukup lama di awal film. Supaya apa? Supaya kan, ini kan karakternya banyak ya di film ini ya. Dan gua aja udah lupa nih semua karakter di film ini, namanya gua lupa gitu. Kenapa? Karena nggak dikasih pendalaman karakter. Ya biasanya kalau film-film kayak beginian, di awal-awal film, at least kayak ya setengah jam lalu kasih pendalaman karakter, kasih penjelasan background story gini gitu. Jadi ketika konflik itu dimulai, teror itu masuk, kita dibuat tegang karena kita udah masuk ke perspektif karakternya, kita udah concern sama karakter ini, ayolah lu jangan sampai mati, kan gitu. Nah, tapi karena di awal-awal film, buset, ini kalau nggak salah nggak nyampe 20 menit ya, itu udah masuk terornya, udah ada yang kerasukan, udah diteror tuh satu-satu gitu. Nggak sempet kita mengenal karakternya. Gue aja cuman inget siapa namanya David. Gue cuman inget David di film ini aja. Itu pun David karena namanya unik gitu. Kayak film-film horor lokal jarang ada yang pakai nama David. Gara-gara itu doang gue inget. Dan yang paling fatalnya adalah acting. Ini parah banget. Ini gue jarang temuin ya. Biasa film horor lokal kan paling utama tuh masalahnya adalah konsepnya, premisnya kayak begitu lagi. Plot cerita sih biasanya sih. Tapi di sini yang paling masalah adalah sebenarnya actingnya. Karena kalau ngomongin premis kan menarik sebenarnya premisnya gitu kan. Tapi actingnya, eksekusinya itu parah banget men. Gue sama sekali gak bisa merasa film ini real. Ya gini loh, kalau lu bikin film survival, teror, ya kita harus dibuat percaya kalau misalnya situasinya benar-benar menegangkan loh. Ini ada urgensi kalau misalnya jangan sampai ini karakter-karakternya mati semua. Kan gitu, supaya ini bisa realistik gitu filmnya. Ini film sama sekali dari awal nggak terkesan realistis karena dialognya kaku, mampus. Actingnya tuh bener-bener kayak baca skenario, men. Gue inget ada satu aktris yang namanya Uli Triani. Cukup oke lah jadi setan. Cukup creepy, cara dia ketawa, cara dia menusuk-nusuk pakai pisau, cara dia bergerak. Ya oke lah, bukannya yang jelek juga gitu. Tapi sebelum dia berubah menjadi setan, kan dia jadi orang biasa tuh. Nah itu menurut gue ya, actingnya dia kayak lagi drama sekolah pas pelajaran bahasa Indonesia, bos. Cara ngomongnya tuh nada itu gini nih kayak, lu seriusan ini villanya? Tapi ini kan villanya angker banget, Beb. Gitu, kayak ngerti gak sih? Nadanya itu seolah-olah lagi drama gitu, kayak lagi acting banget. Dan memang gue paham sih karakternya dibuat ngeselin itu di awal-awal. Nanti kalian lihat ya, karakternya Uli Triani itu emang paling bangsat di awal, emang ngeselin banget gitu. Makanya ya udah syukur lu yang jadi setan gitu kan. Keris yang melukai Mbak Sandra. Bukan hanya Mbak Uli Triani doang, tapi semua aktor dan aktris yang ada di film ini yang banyak ini karakternya, itu semua dialognya kaku banget, kerasa amatiran banget actingnya, men. Sumpah ya, setiap kali orang-orang ini dikejar sama si setan ini, itu bener-bener fake banget kayak itu kayak kayak orang lagi pura-pura takut sih. Terus dialog-dialog itu takutnya nggak natural gitu, kayak sini buruan sini. Padahal ada setan. Gue nggak yakin kalau misalnya ada setan beneran setan, lu sempat-sempatnya ngomong sini, ayo buruan sini. Itu kan
kayak lu lagi drama di sekolah kan, drama horor, bisa lah sini ayo, itu ada setan. Ya udah, nggak apa-apa kalau drama di sekolah lah. Ini film bos, ya gue harus percaya dong ini ada setan beneran. Nah tapi gue jadi nggak percaya kan jadinya. Oke, gue yakin buat kalian yang udah nonton film Pusaka ini bakal ngomong ke gue, bang, tapi kan di film ini banyak acting yang marah-marahnya totalitas bang, nangisnya juga nangis beneran bang. Gini ya, gue kasih tau deh. Coba buat kalian yang masih punya TV, coba kalian buka, coba kalian nonton sinetron malam-malam gitu ya. Coba kalian perhatiin acting-actingnya. Ketika ada adegan nangis, ketika adegan marah-marah, coba perhatiin, itu marah-marahnya beneran nggak? Nangisnya beneran nggak? Ya beneran kan? Totalitas kan? Ya bener-bener marah sampai ngamuk-ngamuk sampai teriak-teriak. Ya itulah yang terjadi di film ini kan? Kamu lihat nenek sekarang, lihat nenek pingsan gara-gara kamu Pasya. Dewa, kamu lupa apa Dewa? Dari tadi kamu suruh aku untuk melihat Dewa. Aku nggak bisa melihat, aku buta Dewa. Tapi apakah gara-gara itu acting akan langsung menjadi ini acting keren banget? Acting bukan diukur dari situ. Karena buat gue pribadi, ketika lu mau acting marah totalitas mampus atau lu pengen nangis yang dramatis banget, itu menurut gue jauh lebih gampang dibandingkan lu cuman dialog biasa tapi terkesan lu kayak lagi nggak acting. Itu yang lebih susah. Itu menurut gue step next level ketika kita lagi acting. Itu yang membedakan sinetron sama film berkelas. Nah kalau di film ini ya iya marah sih ngamuk-ngamuk, ya udah kayak marahnya beneran marah gitu, nangisnya beneran nangis. Tapi ya itu menurut gue masih kayak yang level bawahnya acting gitu loh. Dan lebih parahnya lagi tau nggak apa? Artikulasi suara banyak banget yang gak jelas. Ini masalah teknis berarti nih. Terutama ketika karakter-karakter itu lagi teriak ya, itu gak jelas sama sekali kayak mereka ngomong apa. Gue pusing banget men. Sampai akhir film itu masih banyak aja tuh ngomongan teriakan-teriakan yang kayak ngomongnya cepet banget, ngomongnya jadi kayak kumur-kumur. Wah ini jadi aja ya. Kayak gitu gue denger kayak, hah? Lu ngomong apa iki? Dan like-nya film-film survival yang sudah pernah kalian tonton, ya coba kalian sebutin lah film-film survival yang kalian tahu. Biasa kalau udah kesana horor pasti ada dramanya tetap gitu. Dimana ada karakter yang harus berkorban lah. Ya pasti ada kan, ya film-film zombie aja kayak begitu tuh. Pasti ada yang berkorban, aku harus jadi zombie untuk menyelamatkan kamu. Wah itu pasti bakal ada cerita kayak gitu kan. Nah sama di film ini juga bakal ada yang kayak begitu-begituan gitu. Apalagi di sela-sela adegan-adegan teror ya, dikasih lagi musik dramatis, dikasih lagi musik yang mellow gitu, supaya bikin kita nangis gitu. Padahal kagak nangis-nangisnya sama sekali. Karena ya tadi nggak ada pendalaman karakter, nggak ada pembangunan backstory karakternya di awal-awal. Makanya kalau karakternya dibuat emosional, peduli setan gua sama karakternya, lu mati aja gitu. Gampangnya kayak kita nonton ada figuran yang mati di dalam sebuah film. Pasti sering lihat kan, figuran mati. Itu peduli nggak? Ya nggak peduli karena dia figuran doang kan. Ya sebenarnya sama aja, cuma beda ini karakter utama. Tapi perannya kayak figuran. Karena nggak ada cerita apa-apa dari dia gitu loh. Ya ada 1-2 karakter yang dikasih tahu, oh dulu dia punya masalah ini, ada masalah ini. Tapi nggak ada hubungannya men sama urgensi mereka dibunuh satu-satu. Itu kayak konektivitas karakter tuh nggak ada. Biasanya gue bisa cukup emosional kalau memang dia terpaksa harus mati, padahal di awal dia udah begini-begini gitu kan. Jadi ada urgensi kayak kita takut karakter ini mati karena kita udah suka sama karakter ini. Nah itu nggak ada sama sekali. Dan lebih parahnya lagi, scoring musiknya bener-bener begitu aja di sepanjang film. Kayak gue gak paham ya, kenapa ya scoring musik Indo tuh selalu beginian, model tuh beginian gitu. Bener-bener di sepanjang film dipasang terus scoringnya. Alih-alih lu gak pakai musik sama sekali untuk menambah suspense, lu pakein musik ini terus. Jadinya kayak, ya alay sih kalau buat gue ya. Tapi thanks to film Pusaka ini, gue jadi belajar sesuatu ketika nonton film ini. Ya, kalau kalian tahu Jordan Peele, dia adalah seorang komedian, dia besar dari komedian, bahkan series yang terkenal itu kalau kalian tahu Key and Peele, dia sama si Michael Key di situ. Kocak banget dan meme-nya berseliweran di mana-mana. Hispanic, whether you are straight or whether you are gay, I will work. Itu banyak banget lah, itu si Jordan Peele. Dia besar dari komedi, tapi kalau kalian tahu, dia pertama kali nyutradain film apa? Film horor. Ya, Get Out kalau kalian tahu. Terus dia bikin juga film Us, terus ada Nope juga. Nah, gue inget ada satu perkataan Jordan Peele ketika dia lagi di interview yang sangat terekam di otak gue. Dan awalnya tuh gue nggak terlalu setuju sama pernyataannya si Jordan Peele. Dia ngomong, satu-satunya perbedaan antara komedi dan horor itu cuma di musiknya. Menarik kan? I talk about it as sort of like the difference between comedy and horror is the music. Awalnya gue mikir, gak lah, sinematografi, visual, bahkan secara acting itu kan pasti beda ya antara horor sama komedi gitu. Tapi ketika gue nonton film Pusaka ini, gue pelan-pelan mulai mempercayai, menyadari kalau misalnya perkataannya Jordan Peele tuh ada benarnya gitu. Karena ketika kalian nonton film Pusaka, coba kalian kalau misalnya yang udah nonton ya, kalian bayangkan film ini dengan musik yang komedi. Jadinya apakah horor? Tidak. Jadinya konyol, ngakak. Ini film
gue jamin kalau misalnya dibikin genre jadi horror komedi, ini pasti berhasil sih. Pasti bikin kocak banget. Sumpah. Potensi itu ada, gue kerasa banget gitu. Dan gue baru nyadar ketika gue mengingat perkataannya Jordan Peele tadi gitu. Ya bener juga ya, ternyata musik itu seberpengaruh itu untuk merubah genre film, terutama komedi sama horor. Nah artinya apa? Film Pusaka ini gagal untuk menghadirkan atmosfer horor sedari awal. Dan apalagi kan setannya udah sering muncul gitu. Ini beda sama film horor yang setannya jarang muncul, tapi sekali muncul kayak anjing gitu kan. Kayak keberadaannya aja yang bikin kita ngeri gitu, presence-nya. Kayak film Long Legs kemarin kan ya udah Long Legs-nya jarang muncul, tapi ngeri sepanjang film, disturbing gitu. Nah kalau film ini kan memang tipe yang lebih ke monster vibes lah, kayak mereka diteror aja. Nah artinya ketika setan itu udah sering muncul, kita udah nggak bisa bergantung sama suspense-nya lagi, udah nggak ada suspense-nya, ya berarti bergantung sama gore, brutalnya, sadisnya, darahnya, dan itu dimanfaatkan di film ini. Nah, memang mungkin menurut gue salah satu hal yang positif dari film ini adalah sisi gore-nya ya. Menurut gue ada beberapa adegan yang cukup mengagetkan gue sebagai penonton film horor lokal. Kayak banyak adegan yang gue expect aja, gue cukup berani juga gitu kan. Ya gue gak mau kasih tahu detail-detail adegannya, tapi ya kalau kalian suka adegan-adegan gore ya kalian mungkin boleh nonton film ini ya. Ada slashernya dikit lah. Tapi menurut gue kalau misalnya kita compare sama kayak film Rumah Dara ya, dan pemerannya juga ada di sini Sharifah Danish, dan menurut gue satu-satunya acting yang cukup oke di sini ya Kak Sharifah Danish doang gitu. Kerasa lah pengalamannya dia udah beda sendiri. Tapi sayang juga sih Kak Sharifah Danish cuma dipakai sebagai supporting actress. Gue kayak jadi agak turun juga nih actingnya Kak Sharifah Danish di film ini. Gue ngerasa gitu ya. Kayak dia jadi supporting actress di film Marnie kemarin aja, di Orang Autis kan, itu serem banget men, creepy banget di film Marnie kemarin. Tapi di film ini dia kayak nggak penting banget men karakternya, sumpah deh. Kak Sharifah Danish, mohon maaf ya kalau lagi nonton video gue ya. Ya lagi-lagi menurut gue sih karena penyutradaraannya ya nggak bisa membuat aktris aktor ini kayak keluar gitu potensi-potensinya. Bahkan kayak Kak Sharifah Danish ratu horor Indonesia loh, jadi kurang banget kerasanya di film ini. Nah balik lagi ke film Rumah Dara. Kalau Rumah Dara kan slasher, oke. Tapi kalau kalian udah nonton, kalian inget kan ketika Ibu Dara itu pegang gergaji itu semengerikan apa? Sedangkan di film ini ketika setan pegang keris nusuk-nusuk orang, gue nggak ada ngeri-ngerinya sama sekali. Bukannya karena make upnya gagal atau actingnya nggak ngeri sih, lebih ke atmosfer film yang dibangun dari awal. Karena menurut gue film itu satu kesatuan, satu paket, harus dari awal sampai habis harus jadi satu bungkusan yang enak aja untuk ditonton. Kalau horor ya harus bikin mencekam sepanjang film. Nah itu gagal menurut gue. Secara potensi ada, tapi eksekusinya menurut gue meh banget sih. Makanya kalau final score kalian tanya, untuk film Pusaka gue bakal kasih 4,7/10 alias sampah. Ya masih di kategori sampah karena meskipun bawa cerita mitologi dari negara kita sendiri yang bikin gue awalnya tertarik, tapi ya buat apa kalau misalnya secara film jadinya amburadul gitu. Ya kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tulisnya di kolom komentar. Gue nggak minta kalian jangan nonton film ini. Ya kalian kalau emang mau nonton, nonton aja. Karena setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Makanya kalau kalian nggak setuju ya tulis di kolom komentar, biar kita bisa debat. Ada dialektika yang terjadi di antara Ngelantur Corps. Yang penting itu aja sih, biar kita bisa diskusi. Oke? Dan jangan lupa yang belum join membership community Ngelantur Corps, join dari 1.000 per hari, bisa join di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin Movie Lovers Panel tuh penjelasan gue mengenai teknik perfilman, sinematografi, plot cerita, musik dan lain-lain ya, di membership community. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.